soal peraturan 10 hewan dilindungi kalau salah termasuk burung. Nah, para pegiat komunitas burung itu waktu itu kan sempat bersuara ya, nggak terima soal itu. Nah, itu kan juga termasuk dalam konservasi kan. Ibaratnya tuh main-main ya, main. Wah, ketika ini ada yang bersuara dan di situ petingginya juga ikut andil dalam itu, dan akibatnya burung itu dikeluarkan dari satwa yang dilindungi. Nah, Iya betul, walaupun sebetulnya kami tidak concern di burung gitu ya, tapi memang akhir-akhir ini kami membahas burung dan beberapa kali sempat berdiskusi dengan teman-teman gitu ya, mereka fokus di sana dan sempat disampaikan kekecewaan dalam artian seperti ini. Ketika pada saat pembahasan modelnya model yang kayak sekarang inilah RUU KSDAE gitu ya, kami tidak tahu nih progresnya seperti apa, dinamika di DPR seperti apa dalam pembahasannya. Nah sehingga pada kasus yang itu teman-teman gitu ya pada saat pembahasan oke gitu ya, bahkan dia sudah termasuk satwa yang dilindungi, tiba-tiba yang diketuk palu satwa ini udah keluar. Nah itu cukup mengecewakan, dan mereka teman-teman itu pada saat proses yang RUU KSDAE seperti ini melihatnya mereka sudah pesimis, jangan-jangan gitu, makanya kami juga mempertanyakan gitu ya, jangan-jangan nanti yang diketuk palu itu malah atau justru gitu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh publik berkaitan dengan konservasi. Nah ini sebetulnya yang makanya menjadi urgensi kami gitu ya untuk mendorong keterbukaan oleh DPR. Kayak gitu sih, karena ada kekhawatiran yang tadi dibilang sama Bang Gilang. Itu sih. Kalau dari sisi tadi kan Kak Asti lebih banyak menyinggung masyarakat adat, masyarakat lokal ya. Nah, mungkin saya kasih contoh kasus satu ya. Belum lama ini saya ngawal isu soal masyarakat petani yang di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Nah, itu kan kalau kita baca kan masyarakat dulu yang ada di sana baru ditetapkan Taman Nasional. Nah, kemudian tiba-tiba masyarakat tersisih nih. Nah, dari kacamata Kak Asti mungkin, dan ini juga secara nasional itu juga hampir sama permasalahannya. Nah itu bagaimana ketika RUU ini kan didorong untuk melibatkan masyarakat lokal. Nah ada juga beberapa peraturan yang menerobos itu gitu ketika itu sudah ditetapkan. Contohnya proyek strategis nasional. Nah itu udah undang-undang ini udah nggak dilihat lah secara ininya gitu. Nah dari pandangan Kak Asti bagaimana? Ya, makanya yang didorong kita berharapnya ya, sebenarnya dari suara yang sudah kita sampaikan ketika rapat dengar dengan DPR kemarin gitu, bahwa konservasi itu janganlah lagi meminggirkan HAM gitu lah. Janganlah lagi meminggirkan masyarakat gitu. Karena Undang-Undang 590 itu tidak mengakomodir itu gitu. Makanya tadi benar kata Ana, kita sebenarnya sangat ingin mendorong keterbukaan atau transparansi dari proses si DPR-nya ya, atau si pembahasan RUU-nya gitu. Karena dari yang disampaikan oleh draft yang rancangan undang-undang yang dibuat oleh Komisi 4 itu sebenarnya sudah punya perspektif soal HAM gitu. Tinggal bagaimana itu diperkuat gitu kan. Tapi kalau dengan selama pembahasannya apa yang sudah ada itu hilang, nah itu kan yang akhirnya akan menjadi masalah dan akan menjadi konflik laten terus, seperti yang tadi Mas sampaikan gitu ya. Ada kasus Taman Nasional gitu ditetapkan tanpa pernah melihat bahwa sebenarnya itu ruang, bahkan begini Mas, kadang ya dapurnya masyarakat itu dijadikan Taman Nasional gitu, kayak tidak pernah masyarakat itu dilibatkan gitu di situ. Hak-haknya selalu diabaikan begitu ya. Kayak di contoh yang di mana saya pernah ke Moa. Moa itu adalah wilayah adat yang ada di Sulawesi Tengah, di sekitar Taman Nasional Lorelindu begitu. Nah, mereka itu akhirnya jadi sulit mengakses ke hutan atau kemanapun ya, bertani dan sebagainya, karena
dapurnya mereka atau ruang hidupnya mereka itu jadi taman nasional yang kita tahu itu sangat steril gitu kan, nggak boleh orang ngapa-ngapain di situ gitu. Nah kasus-kasus ini tuh banyak terjadi dimanapun gitu, di Taman Nasional Komodo, kemudian di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dulu sebelum masyarakat adatnya memperoleh hutan adat itu sangat sulit mereka bisa ke kebun, ke hutan dan sebagainya gitu. Yang tadi Mas sebutkan di Ujung Kulon, belum lagi ini baru Taman Nasional, belum lagi yang di Cagar Alam, yang di Sewaka Marga Satwa. Itu masyarakat sulit sekali gitu loh untuk mempertahankan kehidupannya gitu. Nah makanya kita benar-benar ingin mendorong bahwa RUU konservasi yang sekarang itu bisa punya perspektif soal HAM. Jadi berdimensi sosial, berdimensi budaya juga gitu. Juga punya dimensi soal pembangunan yang selaras dengan ekologis gitu. Tidak meninggalkan aspek-aspek ekologisnya juga gitu. Banyak sekali Mas kasus-kasusnya gitu ya. Kayak misalnya yang aku sebutkan nih, ada kontradiktif antara perspektif konservasinya masyarakat dengan pemerintah gitu ya. Ini di masyarakat adat dalam Tamblingan di Bali. Nah, jadi masyarakat adat dalam Tamblingan itu dia punya konsep ada namanya hutan Mertajati dan Danau Tamblingan. Dua area itu adalah dua area sakral bagi mereka. Dua area yang penting, yang satu hutan, yang satu danau. Hutan ini itu di dalamnya terdapat banyak pura-pura mereka. Jadi disitulah tempat mereka sembahyang, spiritual mereka ada di situ. Kemudian danau ini itu menjadi sumber air bagi nggak cuma di masyarakat ada dalam Tamblingan aja, tapi manfaatnya itu dirasakan hingga ke seluruh desa yang ada di sekitar situ. Kemudian pemerintah datang membawa konsep taman wisata alam ke situ. Jadi area itu kemudian ditetapkan menjadi TWA. Nah, di mana TWA ini kemudian membuka akses pariwisata yang sebesar-besarnya. Akhirnya area sucinya masyarakat yang itu sangat dijaga, yang itu di dalamnya nggak cuma terdapat pura tapi ada banyak sumber mata air di situ, itu bisa semakin hari semakin hilang gitu. Karena masifnya pariwisata yang masuk ke situ, belum lagi ada enclave di situ, ada izin-izin yang akan masuk. Bahkan masyarakat adat dalam Tamblingan itu sampai berdatangan investor ya, karena area ini tuh kan strategis, kita tahu Bali lah ya, Bali dengan wisatanya gitu, banyak investor yang datang dan masyarakat diminta oleh beberapa aktor pemerintah lah untuk menerima investor di area sucinya mereka. Ini kan ada perbedaan cara pandang ya soal konservasi gitu, di mana masyarakat tuh melihatnya sangat holistik. Jadi tidak hanya untuk satwa, tidak hanya untuk kelestarian si keanekaragaman hayatinya, tapi ini juga bermanfaat bagi banyak pihak. Jadi nggak cuma dirasakan si masyarakat ada dalam Tamblingan, itu bisa dirasakan hingga ke seluruh masyarakat yang ada di sekitar situ, di desa-desa yang ada di sekitar situ. Sumber air mereka dari sini, dari danau Tamblingan dan juga di hutan Mertajati ini gitu. Oke, berarti kalau bisa disimpulkan poinnya itu masyarakat adat dan lokal itu sebenarnya bukan ancaman dalam konservasi. Betul. Malah itu sebagai aktor utama untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam upaya konservasi. Ya. Jadi yang selama ini stigma yang dilekatkan ke masyarakat adalah mereka kan perusak, perambat. Tapi kita harus lihat dulu masyarakat mana sih sebenarnya yang merusak. Masyarakat seperti apa sih yang dia memberikan kontribusi terhadap kerusakan lingkungan dan degradasi hutan dan sebagainya, dan satwa liar misalnya. Itu harus dilihat betul gitu, masyarakatnya seperti apa. Karena masyarakat adat atau masyarakat lokal yang masih punya sistem nilai yang kuat, kelembagaan yang kuat, itu dia terbukti kok masih bisa menjaga area-areanya. Kalau tidak ada mereka, Mas bayangin ya, Taman Nasional Kayan Mentarang itu luasnya sangat luas sekali ya. Aku lupa antara 1 juta hektar atau berapa juta hektar lah. Ada berapa banyak sih Polhut yang menjaga di sana? Anggaran untuk konservasi juga pasti akan besar. Tapi dengan adanya masyarakat di situ, mereka masih menjaga hutan-hutan yang menjadi sangat penting bagi mereka. Contohnya tanah ulen itu masih sangat dijaga oleh mereka di sana. Itu
efektivitas pengelolaannya jadi jauh lebih meningkat. Cost-nya pun akan semakin kecil gitu loh untuk mengelola kawasan konservasi. Kalau yang pernah disampaikan oleh Bappenas itu gap anggaran untuk pengelolaan kawasan konservasi itu sampai 75%. Sebesar itu gitu. Tapi kalau masyarakat adat dilibatkan yang masih punya sistem yang tadi saya bilang ya, sistem nilai yang kuat, kemudian tata kelola yang kuat, itu sangat mungkin kita akan bisa mereduksi cost yang sebesar itu gitu. Dan ini sudah diperkuat Mas di dunia global ya dengan konvensi biological CBD. Jadi sebenarnya ini CBD itu sudah menghasilkan satu kesepakatan baru namanya Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework. Dalam KMGBF itu ada 23 target. 7 target diantaranya itu sudah memberikan kerangka penguatan terhadap masyarakat adat. Begitu. Nah, hasil dari KMGBF ini seharusnya bisa diterjemahkan oleh pemerintah kita ke dalam kebijakan perundang-undangan yang ada di Indonesia gitu. Jadi sebenarnya ini sudah sangat diperkuat di dunia internasional gitu, bahwa masyarakat adat itu bukan ancaman, dia justru sebagai aktor konservasi. Oke, ya menarik ya. Ya mungkin ada tambahan dari Ana. Aku nyambung dikit dari Mbak Asti ya, ini menarik banget sih berkaitan dengan masyarakat dan utamanya dengan satwa liar gitu ya, menjadi konsentrasi kami. Karena sering juga kami mendapatkan gitu ya narasi-narasi yang mempertentangkan antara satwa liar dan masyarakat yang hidup di sekitar hutan gitu. Ibaratnya masyarakat ini dibilang mereka yang tadi ya sudah sempat disampaikan gitu, mereka merusak hutan, kemudian mereka berburu dan lain sebagainya gitu. Tetapi kemudian kami juga menemukan fakta-fakta di lapangan, salah satunya di Bukit 30 misalnya. Jadi masyarakat adat di sana mereka mengelola kawasan perkebunan, misal katakanlah 4 hektar gitu ya. Nah, sebagiannya itu memang mereka peruntukan untuk gajah Sumatera di sana. Dan gajah Sumatera memang makan dari sana kemudian masyarakat mengambil di sini, seolah-olah gitu ya gajah Sumatera pun dia sadar diri gitu, dia tidak akan melewati batas-batas yang sudah ditetapkan oleh masyarakat. Jadi memang dia wilayah makannya ini, dan itu disediakan oleh masyarakat. Pembagian ruang antara manusia dan satwa liar itu disadari oleh masyarakat adat sebetulnya. Dan di lokasi lain misalnya kayak harimau itu kan dipanggilnya datu, saking masyarakatnya menghargai di Riau, di Pulau Sumatera itu saking mereka menghargainya dengan satwa liar gitu. Sebetulnya mereka memiliki yang tadi sempat disampaikan itu nilai-nilai konservasi yang juga cukup tinggi, baik berkaitan dengan hutannya, baik berkaitan dengan satwa liarnya, karena mereka punya keterikatan emosional di sana. Nah, ini sebetulnya yang menarik gitu ya, kenapa kita malah melihat masyarakat ini sebagai ancaman, karena sebetulnya mereka justru adalah garda terdepan untuk menyelamatkan ekosistem gitu, salah satunya hutan, dan di dalamnya ada satwa liar gitu. Bahkan ada masyarakat yang mereka dalam berburu pun itu mereka ada semacam ada ritualnya, kemudian mereka juga ada batasan gitu ya, kayak misalnya mereka boleh mengambil seberapa banyak sih gitu, dan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tidak sepanjang waktu gitu. Ini kan beda dengan anggapan-anggapan yang sering kali muncul gitu ya, mereka meraup sebanyak-banyaknya, tidak tahu bagaimana cara mengembalikan gitu. Nah, sebetulnya praktik yang dilakukan oleh masyarakat adat di beberapa wilayah, mereka justru ada waktu tertentu untuk mengambil ikan di sungai misalnya, dan dalam jumlah berapa, dan itu masih dibagi secara komunal gitu ya. Dibagi misalnya satu desa, mereka kebagian untuk mengambil di bulan apa, itu mereka ambil, tapi selebihnya mereka tidak mengambil mereka tidak mengambil ikan sebanyak pada waktu-waktu yang ditentukan gitu di sungai tersebut, karena mereka membiarkan satwa tersebut, mereka membiarkan ikan itu untuk berkembang biak dulu. Artinya mereka punya perencanaan yang matang sebetulnya untuk bisa melihat keberlanjutan penghidupan gitu ya, baik bagi satwa liar, baik untuk manusia maupun ekosistem secara keseluruhan gitu. Nah, ini sebetulnya yang menarik, yang ini ya kontradiktif sekali gitu dengan anggapan yang sering muncul berkaitan masyarakat itu menjadi ancaman. Nah, itu satu. Terus yang kedua, yang menarik juga dari masyarakat sekarang, mereka dengan kesadaran yang tinggi gitu ya, beberapa kayak salah satu contohnya itu di Kalimantan, di Kapuas Hulu. Jadi ada kuau raja, yang biasanya bulu kuau raja itu dijadikan mereka sebagai aksesori sih ya, aksesori kayak misalnya
buat Mahkota topi gitu. mereka apa segala macam gitu kan. Nah, Kuau Raja itu dia memang 1 tahun sekali kalau tidak salah secara alami bulu dia itu rontok dengan sendirinya. Karena dia satwa yang sangat sensitif ya, dia mendengar pergerakan, misalnya dia ada di sini, dia mendengar pergerakan manusia di sini pun dia udah langsung terbang tuh, saking ininya. Jadi kalau misalnya mau mendapatkan dia kan otomatis harus ditembak gitu ya. Masyarakat di sana dia tidak menerapkan mekanisme yang model kayak gitu. Praktik-praktik perburuan dengan penembakan mereka tidak lakukan, tapi karena mereka membutuhkan bulu ini sebagai ritual dan kepercayaan masyarakat gitu. Jadi setiap 1 tahun sekali ketika bulu ini dirontok kan, burungnya terbang gitu ya, maka bulu yang rontok ini itulah yang diambil oleh masyarakat. Nah, ini sebetulnya praktik menarik gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat adat. Makanya kemarin pas cerita sama Mbak Asti, sebetulnya kita memiliki keterhubungan yang sangat besar gitu ya antara masyarakat, hutan, dan satwa liar gitu. Itu sih Kak. Mungkin aku boleh nambahin sedikit ya, karena menarik banget apa Iya. yang disampaikan Ana ya, jadi terpikir banyak hal gitu. Benar bahwa ini ada keterhubungan yang sangat erat gitu antara masyarakat, wilayahnya, kemudian keanekaragaman hayati yang ada di daerah itu. Karena kenapa? Mereka itu sudah tinggal lama di situ, nggak cuma ratusan gitu, ribuan tahun mereka tinggal di situ. Mereka sudah sangat mempelajari dari generasi ke generasi bagaimana sih kondisi wilayahnya, bagaimana iklim di situ, apa yang cocok ditanam di situ, kemudian hewan apa aja sih yang ada di situ. Itu pengetahuan itu sudah terinternalisasi ke dalam diri mereka. Makanya sistem tata kelolanya mereka itu adalah sistem yang sudah mereka sesuaikan sebenarnya dengan kondisi di situ gitu. Nah, ini sangat menarik apa yang disampaikan Ana tadi gitu ya. Jadi aku jadi terpikir ya itulah pengetahuan yang dimiliki masyarakat gitu. Betul. Dan mirisnya sebetulnya kalau kita melihat kejadian-kejadian konflik antara manusia dan satwa liar gitu ya, kan sering dikatakan satwa liar masuk permukiman masyarakat gitu, mereka masuk lokasi pertambangan apa segala macam gitu. Tapi kemudian kita juga mengetahui bahwa lokasi-lokasi yang menjadi habitat mereka atau hutan ini kemudian terus mengikis atau menipis gitu ya, karena dibuka oleh lahan-lahan yang lain. Nah, sebetulnya ini berhubungan dengan sistem yang dibangun oleh pemerintah gitu, bagaimana karena kan ibaratnya antara masyarakat dan satwa liar ini mereka sama-sama terhimpit. Mereka kayak ketika mereka berada di lapangan gitu ya, mereka kayak semacam kayak disaung gitu loh. kayak ayam disaung gitu, padahal di sini ada peran pemerintah loh gitu. Mereka bisa mengatur tata ruang ini seperti apa gitu, pembagian antara masyarakat dan satwa gitu ya. Kemudian kita tahu juga di Indonesia ini banyak banget ya investasi-investasi pertambangan, persawitan gitu, nggak bisa kita pungkiri. Bahkan di kawasan Taman Nasional sekalipun perkebunan sawit itu banyak banget gitu kan. Salah satunya di Taman Nasional Tesonilo, salah satunya gitu ya. Dan itu juga ketika Taman Nasional itu menjadi habitat satwa, ada masyarakat juga di dalam situ. Mungkin juga ini ya, kalau misalnya kita mengulik lebih jauh gitu, pembentukan Taman Nasional, apakah kemudian melihat bahwa ada masyarakat di situ? Karena tadi sempat disinggung oleh Asti gitu ya, orang mengira hutan ya hutan gitu, nggak berpenghuni sama sekali. Padahal di dalam hutan sekalipun bisa jadi ada masyarakat yang sudah lama atau berpuluh tahun yang tinggal di sana. Nah, ini sebetulnya kalau yang berkaitan dengan Taman Nasional Tesonilo tadi kan itu banyak banget ya kebun sawit gitu, sehingga konflik-konflik yang terjadi antara gajah dan masyarakat itu kemudian terjadi gitu, karena pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebetulnya perlu dievaluasi gimana sih gitu baiknya gitu ya antara masyarakat dan satwa liar, kemudian dengan investasi-investasi yang lebih banyak masuk sebetulnya. Jadi mereka menggunakan lebih banyak lahan sebetulnya ketimbang masyarakat. Contoh yang di Bukit 30 tadi kan itu menarik ya, masyarakat memiliki kesadaran gitu, kemudian yang di Bali juga. Nah, itu kan menarik sekali gitu ya, pembagian ruang hidup antara mereka. Iya, menarik ya. Menyinggung bagaimana RUU ini itu meminimalisir kriminalisasi dan meminimalisir ancaman ya, baik itu dari dalam kawasan konservasi maupun di luar. Nah, satu lagi nih, belum lama ini ngobrol dengan teman-teman di Aceh. Mereka bilang koridor satwa itu sekarang udah semakin menyempit. Menyempit itu ya
ancamannya dari industri, kemudian dari perkebunan, kemudian dari program-program pemerintah yang di balik PSN lah kalau mereka katakan ya. Nah, itu kan sangat bentrok ya, maksudnya sangat berbeda gitu ketika RUU ini mendorong untuk meminimalisir tadi, kemudian ada satu lagi program yang ini berarti kembali lagi ke yang tadi ya, kembali lagi bagaimana kita mendorong peraturan-peraturan pemerintah untuk ya kalau bisa tidak lagi mengeluarkan izin, kemudian apa namanya aku jadi ngeblank. Iya, ini sebetulnya ini sih Kak, menarik ya kalau bicara soal investasi. Misal investasi, kita tarik ke investasi aja. Nah, misal nih dalam satu kawasan gitu ya, setengahnya itu dikelola oleh investor atau perusahaan yang harusnya bisa jadi masyarakat gitu ya. Ketika nggak ada investasi, masyarakat mungkin bisa mengelola 50%-nya. 50% atau semua leluasa. Iya, itu masyarakat gitu kan, dan sebagian besarnya misalnya diperuntukkan untuk satwa liar karena memang ini kawasan hutan misal begitu ya. Tapi karena sudah ada investasi sehingga masyarakat mereka tidak punya wewenang yang lebih di sini gitu kan, dan terbatas juga sehingga masyarakat mengambil wilayah yang sedikit tadi. Pembagian dengan satwa liar juga menjadi terbatas gitu. Salah satu contoh kisah di Bangka Belitung ya, baru terbit juga liputannya berkaitan dengan buaya muara. Jadi ini bercerita di pertambangan timah. Ada satu perusahaan di situ, kemudian ada masyarakat juga, tapi masyarakat mereka tidak semuanya bekerja pada perusahaan, tapi mereka melakukan pertambangan yang tidak legal gitu ya. Ketika ditanya kenapa mereka tidak, karena ketika mereka melakukan pertambangan tidak legal ini, mereka seringkali berkonflik dengan buaya muara yang ada di sana. Nah, ketika ditanya kenapa mereka tidak bekerja gitu ya pada satu perusahaan, karena di sini berkaitan dengan K3-nya itu terjamin gitu ya. Katakanlah terjamin ketika mereka berada di perusahaan, karena mereka tentu punya SOP tersendiri. Nah, jawaban masyarakat adalah ketika mereka gabung di perusahaan, pendapatan mereka tidak sebesar ketika mereka di luar perusahaan gitu. Ternyata harganya itu jomplang jauh banget. Nah, ini kan sebetulnya menjadi evaluasi bagi perusahaan gitu ya, ketika memang mereka memiliki perspektif konservasi, mereka juga punya perspektif untuk mensejahterakan masyarakat gitu. Otomatis mereka coba rangkul masyarakat, misal ya, mereka coba rangkul masyarakat untuk bekerja di tempat mereka, tapi dengan dengan upah yang layak untuk mereka gitu. Jadi ibaratnya keselamatan mereka terjamin, upah layak mereka juga ada gitu. Karena memang kita tidak mungkiri gitu ya, ada perusahaan-perusahaan yang kan kita nggak bisa tuh menutup semua perusahaan karena kita juga membutuhkan gitu, tapi kemudian melihat lagi perusahaan ini yang seperti apa sih gitu, yang mereka boleh beroperasi, yang mereka kemudian apakah punya perspektif keadilan bagi lingkungan, mereka punya perspektif keadilan bagi masyarakat gitu, dan lain sebagainya. Nah, yang terjadi adalah kita melihat satu evaluasi besar gitu ya. Kenapa konflik ini kemudian terus terjadi? Masyarakat melakukan pertambangan di sini. Kenapa masyarakat melakukan pertambangan di sini, tidak melakukan pertambangan di sini yang memang wilayahnya gitu ya? Ya karena upah yang diberikan oleh perusahaan ini jauh sekali dengan ketika masyarakat menjual langsung ke pengepul. Misalnya mereka biasa mendapatkan sampai 20.000, ketika menjual ke pengepul di perusahaan ini mereka bisa dapatkan hanya 10.000, misalnya 9.000, itu kan jauh banget gitu ya. Sementara kehidupan atau perputaran ekonomi masyarakat itu juga banyak. Seperti itu sih. Ini cerita yang kemudian masyarakat sebetulnya mereka pun dalam keadaan terpaksa gitu ya, dan diharuskan untuk berada di posisi ini. Ibaratnya sistem yang membuat mereka berada di sini gitu, sehingga konflik kemudian terjadi. Nah, itu kan kalau misalnya ada pengaturan dari pemerintah gitu ya, mereka dipekerjakan dalam usaha-usaha yang legal, yang aman buat mereka, otomatis konflik yang mungkin terjadi itu jadi nggak terjadi. Jadi satwa liar itu mereka punya tempatnya, kemudian masyarakat juga mereka punya tempatnya gitu. Jadi memang pemerintah harus hadir gitu ya dalam masalah-masalah yang sering terjadi di tapak-tapak berkaitan dengan konflik utamanya ya satwa liar dan manusia. Itu sih. Aku nambahin sedikit silakan, ya, Mbak. mungkin soal saling tumpang tindihnya kebijakan itu ya. Jadi memang yang kita tahu kebijakan kita tuh sangat sektoral sekali gitu, dan saling tumpang tindih, saling menyandera. Mungkin di rezim UU CK sekarang ya,
seolah-olah kayak kebijakan kita ini tumpul ke atas tapi tajam ke bawah gitu. Kayak misalnya izin-izin, gampang sekali misalnya perusahaan itu mendapatkan izin usahanya untuk di kawasan hutan dan sebagainya. Tapi coba kita lihat masyarakat, apakah dia bahkan diakui areanya saja itu sulit sekali, Mas. Mereka itu masyarakat adat, kalau dia mau diakui sebagai masyarakat adat berdasarkan kebijakan atau undang-undang di Indonesia ya, mereka itu harus melalui proses yang namanya perda dulu gitu. Mereka harus diakui secara perda, dan perda itu sangat mahal gitu. Masyarakat kita itu bukan masyarakat yang pertaniannya itu bisa seperti korporasi yang mendapatkan income besar dan sebagainya gitu. Nah, untuk menghasilkan satu perda aja itu mungkin di atas 100 jutaan gitu ya, untuk menghasilkan sebuah perda yang bisa mengakui bahwa mereka adalah masyarakat adat. Nah, harapannya kan sebenarnya ada undang-undang atau yang mengakui masyarakat, yang sebenarnya itu banyak didorong sama teman-teman AMAN ya. Jadi rancangan undang-undang masyarakat adat. Tapi itu pun sampai sekarang nggak pernah terlaksana itu, nggak pernah terrealisasi gitu ya undang-undang itu. Karena kita berharap adanya satu undang-undang yang dia tidak lagi tumpang tindih untuk mengatur urusan masyarakat adat gitu. Kalau sekarang kita lihat urusan masyarakat adat ini masih terpecah-pecah di mana-mana gitu. KKP punya sendiri, KLHK punya sendiri, nanti pertanian punya sendiri gitu loh. Sementara subjeknya ini satu gitu, wilayah objeknya juga itu itu aja, tapi dia terpecah dimanapun, terfragmentasi, kemudian kebijakan si sektor ini juga saling tumpang tindih. Itu yang jadi masalah sebenarnya di negara kita gitu ya. Dan akhirnya semakin tersandranya tadi masyarakat, tapi sangat longgar nih negara kita memberikan kepada investor, kepada perusahaan-perusahaan besar, korporasi, kepada misalnya kalau kita bilang tuh program strategis nasional itu ya gitu, yang mana itu skalanya besar sekali gitu loh. Kalau kita lihat misalnya kayak dulu ada MIFE ya yang di Papua itu kan food estate sekarang ya kan, itu kan sebenarnya bentuk-bentuk dari dari kolonialisme lah kita bisa bilang begitu ya, yang sebenarnya itu kepentingan korporasi yang masuk kemudian terakomodir menjadi sebuah kebijakan negara kita gitu. Menarik. Ya, kita hampir sampai di penghujung nih ya. Mungkin langsung ke closing statement aja kali ya ke Mbak Asti dan kemudian Ana dari Garda mengenai obrolan kita nih. Udah hampir 1 jam kita ngobrolin kan. Mungkin apa sih poin prioritas atau harapannya nanti nih untuk RUU ini gitu. Mungkin Ana dulu kali ya. Selain berkaitan dengan penegakan hukum, kemudian yang tadi juga ya transparansi oleh DPR gitu, mungkin di bagian semoga nanti yang bisa disangkakan gitu terhadap kejahatan terhadap satwa liar itu bukan hanya perorangan atau individu, tetapi juga bisa perusahaan. Jadi mereka yang berbentuk lembaga, mereka yang berbentuk perusahaan pun bisa menjadi pelaku gitu ya dalam kasus kejahatan terhadap satwa liar dilindungi seperti itu. Karena memang ada pernah beberapa gitu ya yang itu terjadi di kawasan atau di areal perusahaan tersebut, tapi karena kita tidak mengetahui siapa pelakunya gitu, sehingga ibaratnya siapa nih yang bakal bertanggung jawab gitu. Nah, ketika di RUU KSDA ini kemudian mereka mengakomodir hal tersebut gitu, tentu perusahaan yang mereka punya wilayah konsesi itu yang mereka harusnya memiliki tanggung jawab gitu ya untuk atau yang bisa disangkakan terhadap kasus tersebut. Mungkin itu sih, dan semoga juga ini DPR ya maksudnya untuk membuka progres pembahasan RUU ini sudah sampai mana sih gitu, karena tanpa kita mengetahui itu kita juga nggak tahu seberapa besar kemudian DPR memiliki perspektif konservasi sebagaimana gitu ya pengalaman-pengalaman teman-teman di Tapak yang mereka selama ini mereka yang menjalankan praktik-praktik konservasi tersebut. Ya, kalau dari Mbak Asti gimana? Kalau dari WGI sendiri sebenarnya harapannya RUU konservasi ini dia punya perspektif yang berdimensi HAM ya. Dia punya dimensi HAM, dia punya dimensi sosial, budaya, di mana masyarakat adat itu ditempatkan sebagai aktor utama dari konservasi gitu. Jadi
praktek yang dilakukan masyarakat, kemudian hak-haknya masyarakat itu diakomodir gitu, baik di dalam penyelenggaraan konservasinya. Nah, kemudian sama WGI juga berharap sebenarnya ini ada transparansi yang jelas gitu ya soal penyusunan perundang-undangan ini gitu. Karena bagaimana kita bisa mau mengawal kalau kita sendiri juga tidak terinformasikan gitu, sudah sejauh apa sih pembahasannya, apa saja yang sudah dibahas, apa saja yang sudah disetujui ataupun tidak gitu. Dan yang terakhir adalah kami sebenarnya sangat berharap ya lewat rancangan undang-undang konservasi yang sekarang, yang kita sebut sebagai AKKM itu diakui gitu dan diakomodir dan tidak dipersulit prosesnya ketika nanti misalnya masyarakat mau mengajukan AKKM-nya menjadi sebuah area yang itulah area konservasinya masyarakat gitu. Karena di berbagai peraturan perundangan, meskipun itu sudah dibilang ya kami sudah mengakui masyarakat dan sebagainya, tapi proseduralnya itu sangat sulit gitu. Seperti yang tadi saya bilang, Perda itu sangat sulit gitu. Jadi jangan lagi menyandra masyarakat lewat birokrasi yang rumit, kemudian prosedur yang sulit dan lama gitu. Karena itu akan semakin lama juga menyandra masyarakat untuk mendapatkan kedaulatan atas hak-haknya begitu. Itu sih. Ya, terima kasih Mbak Esti. Berarti dapat kita simpulkan dari obrolan kita siang ini, yang pertama itu berorientasi HAM. Jadi untuk konservasi ini kita rangkul masyarakat lokal maupun masyarakat adat. Dan yang ketiga itu mengenai penegakan hukum. Yang keempat itu mengenai transparansi. Bisa kita simpulkan begitu ya? Ya. Ya, mungkin itu kawan-kawan obrolan kita siang ini. Terima kasih banyak Kak Esti dari PGI dan Ana dari Garda Animalia. Terima kasih. Ya, mungkin kita tutup ya. Selamat siang kawan-kawan semua dan jangan lupa nantikan podcast Aji Jakarta, program Judet, Jurnalisme, Demokrasi dan Tren. Tangan dong.